Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ananda kelas 6 Mu'adz bin Jabal. Ya, kita bertemu lagi di pembelajaran matematika ya, melanjutkan masih tentang data. Seperti yang terlihat di layar HP kalian, yang ke C kita akan membahas tentang median. Nah, kan sudah modus kemarin kan? Modus, median. Nah, jadi median itu apa gitu ya. Silakan dibuka juga bukunya. Ustazah lupa, ini rekamannya di rumah. Jadi Ustazah lupa tadi halaman berapa ya. Silakan cari di bagian median sambil buka buku matematikanya ya. Jadi median itu adalah ini, perhatikan. Median adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang telah diurutkan. Jadi dia adalah nilai tengah-tengah, gitu kan. Kan ada nilai paling tinggi, misalnya kan, ada nilai paling rendah misalnya, atau ada nilai paling banyak, modus itu ya, modus yang kemarin. Namun nilai tengah ini jangan lupa, ini harus setelah diurutkan gitu ya. Kan ini pengaruh sekali nih gitu ya. Kalau nilai yang paling tinggi atau nilai yang paling besar tidak diurutkan, kita bisa lihat, oh ini nilainya memang paling rendah, oh ini nilainya paling besar misalnya kan, oh ini ukurannya paling tinggi misalnya, biar tidak diurutkan kelihatan. Tapi kalau nilai tengah ya, itu harus diurutkan dulu. Nah, harus diurutkan dulu, baru kemudian bisa kita tentukan nilai tengahnya. Jadi Ustazah tekankan sekali untuk median gitu ya. Samanya untuk yang lain juga, baik modus maupun nanti median nilai rata-rata juga ya, min. Itu semuanya harus data yang teracak itu harus diurutkan terlebih dahulu ya. Urutkan dulu terlebih dahulu. Baik, contohnya misalnya ada data ya. Ini ada contoh di buku matematika kalian. Ini adalah nama-nama murid dan tinggi badannya secara urut. Nah, tapi ini sudah diurutkan ya. Bisa dilihat ini ya. Ada kelihatan dia. Sebentar. Ya. Ini kas kecil ya, nggak bisa dia. Ya sudah, kalian lihat ini ya. Anak-anaknya ini sudah terurut gitu ya. Kalau lihat tinggi badannya walaupun beda sedikit-sedikit aja gitu ya anak-anaknya gitu. Nah, jadi dalam datanya ini data-datanya dan ini juga datanya sudah terurut gitu ya. Ini yang berarti ini adalah ini si Ali, ini yang kedua Badu dan seterusnya. Nah, ini ukuran tingginya 130, 131, 132, 132 gitu ya, 133 dan sampai 140 yang paling tinggi si Koko. Nah, gitu. Nah, ini sudah terurut ya, terurut sudah dia. Mengurutkan data kan kalian tahu ya. Nah, sekarang bagaimana cara mencari nilai tengahnya? Nah, cara gampangnya ini kita hitung dulu ya. Hitung dulu. Ada berapa semuanya ini? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Nah, 11 ya, kalian juga harus tahu 11 ini adalah angka genap atau angka ganjil. Nah, gitu ya. Angka genap atau angka ganjil? Ganjil ya. Ganjil tuh ada ndak ada pasangannya gitu. Contohnya 1, 3, 5 dan seterusnya. Ini 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 dan seterusnya gitu ya. Itu angka ganjil. Yang kalau dibagi 2 ada sisanya 1, ada kalau dipasang-pasangkan, nah ada yang tidak berpasangan 1. Itu namanya angka ganjil. Caranya seperti ini. Nah, ini dia. Setelah diurutkan, kita buatkan semacam panah-panah, kita pasang-pasangkan antara yang terendah dengan yang tertinggi. Nah, ini dipasangkan ya. 1. Kemudian si Badu dengan si Jaka. Pasangkan, ya. Cinde dengan Ibad. Dedi dengan Huda. Lalu kemudian Edi dengan Gani. Nah, ini yang tidak ada pasangannya. Nah, itulah yang disebut sebagai nilai tengah. Nah, ini kalau di sini di buku, dari gambar di atas kita dapat melihat bahwa Ferry dengan tinggi 135, ya, 135 si Ferry ini yang berada di tengah. Jadi
nilai tengahnya adalah si Ferry ini. Nilai tengah adalah 135. Jadi kalau ditanya berapa median dari tinggi badan anak-anak yang sudah diukur ini, mediannya adalah 135, yaitu atas nama Ferry. Nah, gitu. Itu namanya median, ya. Itu namanya median. Ini secara sederhana. Lalu bagaimana kalau misalnya tadi Ustazah bilang kalau ini enak nih. Ini ganjil gitu ya, ada yang tidak pada pasangannya. Nah, kalau dia genap gimana? Ya, langsung aja kita ke contoh. Nah, ini misalnya contoh nih. Ini untuk nilai ganjil. Nah, gitu ya. Nilai. Perhatikan dulu bagaimana cara menentukan nilai tengah jika jumlah datanya besar. Nah, itu. Kalau tadi itu masih 11. Loh, kalau nanti 50, 100, 35. Bagaimana kita mau pasang-pasangkan begitu? Capek ya. Apalagi kalau 1000, wah, enggak mungkin kita memasang-masangkan tadi seperti itu. Jadi kalau masih 10, 20 mungkin oke lah. Masih bisa kita pasang-pasangkan. Tapi kalau sudah seperti ini ya, katanya 50, 100, maka itu sudah tidak memungkinkan. Makanya kita pakai cara seperti ini. Ada rumusnya gitu ya. Misalnya contoh nih. Nah, khusus untuk jumlah data yang ganjil. Seperti misalnya tadi 3. Kalau 1 tidak dipakai lah sudah ya kan. 1 berarti dia sendiri ya lah nilai tengahnya. Lah kalau data cuma 1 ya enggak berfungsi gitu ya. Jadi mulai 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Misalnya 101, 203. Nah, itu adalah jumlah data ganjil ya. Jumlah data ganjil. Nah, misalnya di sini contoh perhatikan ya. Ini untuk data ganjil, ini yang pertama. Yang pertama ini datanya. Datanya ini. Ada berapa datanya? 3, ya kan? Jumlah datanya sini, jumlah datanya 3. Enak kalau begini ya kan? Berarti nilai tengahnya adalah ya ini yang 5. Nah, gitu. Caranya, ya ini ada rumusnya di sini nih. Oh, nanti terakhir aja kali ya. Nah, kalau misalnya dia 5, ya yang tengah-tengah ini aja, sudah. Maka nilai tengahnya adalah 6 kalau jumlah datanya 5. Jadi begini. Ini kan masih kelihatan ya. Misalnya kalau dia 7, berapa? Ya jumlah datanya 7 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jumlah datanya ya, bukan maksudnya ini 10. 10 itu contoh data. Jumlah datanya 7, yang ini 3, ini 3, yang tidak ada pasangannya inilah nilai tengah. Berarti 7 itu nilai tengah. Namun kalau dia banyak bagaimana? Maka dipakaikan rumus. Nah, rumusnya itu begini. Kalau dia data ke, nah ini rumusnya. Ya. 1/2 N tambah 1 bagi 2 atau N tambah 1 bagi 2 gitu ya. Gampangnya tuh begini ya. Kalau kalian masih bingung dengan begini. Misalnya gini. Ini kan 3 ya. 3. Rumusnya adalah ini. N tambah 1 bagi 2. Sudah, itulah nilai tengahnya. Kalau misalnya pakai ini juga boleh. Sama aja ini ya. Cuman kalau ini paling gampang ini. Paling gampang dimengerti. Jadi N tambah 1, N itu maksudnya berapa jumlahnya? Misalnya 51 kah, 73 kah, 105 kah. Nah, maka sini kita contoh masukkan ini, misalnya ini. Jumlah datanya 3 kan? Jadi N tambah 1 bagi 2. Masukkan N-nya adalah 3. Jadi 3 tambah 1 bagi 2. 3 tambah 1 sama dengan 4. 4 bagi 2 sama dengan 2. Angka kedua inilah nanti yang menjadi nilai median. Angka kedua yang mana nih? 1, 2. Nah, ini dia angka kedua. Maka angka ininya adalah nilai tengahnya adalah 5. Itu kalau misalnya jumlah datanya ketiga. Jumlah datanya 3. Misalnya yang ini, yang jumlah datanya 5. Kita masukkan rumusnya tadi. Di sini ya Ustaz tulis. N tambah 1 bagi 2. Misalnya ini ya. Jumlah datanya 5. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Jumlah datanya 5. Berarti masuk di N5. Jadi 5 tambah 1 bagi 2. 5 tambah 1, 6. Ya kan? Bagi 2. 6 bagi 2, 3. Berarti data ketiga ya, bukan nilainya. Data urutan ketiga itu adalah mediannya. Nah, kita hitunglah. Ya. Langsung hapus ya. Data ketiga tadi kan, jadi 1, 2, 3. Nah, itu dia data ketiga
adalah mediannya. Data ketiga itu berapa? Yaitu 6. Nah, itulah dia nilai mediannya. Sama, misalnya 7, data ke-7 sama juga tadi. Jadi kalau nilainya 7, nilai apa? Jumlah datanya ada 7, n tambah 1 bagi 2. Jadi n-nya tadi 7, jumlah data 7 ya. 7 tambah 1 bagi 2 berarti 8 kan? 8 bagi 2 sama dengan 4. Sama dengan 4 nih ya. Ini hasilnya 4. Nah, kita cari di sini. 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang keempat. Yang keempat itu adalah 7. Berarti nilai mediannya adalah 7. Nah, paham ya? Gitu. Itu rumusnya. Intinya kalau dia berada di tengah begitu. Apa? Berada di tengah. Kalau dia ganjil seperti itu, ya. Ingat aja ini dia. N tambah 1, N tambah 1 bagi 2 untuk data yang ganjil. Nah, bagaimana kalau dia jumlah datanya genap? Nah, ini dia, jumlah datanya genap. Intinya kalau jumlah datanya genap begini. Yang tengah-tengahnya kan pasti semua ada pasangannya gitu kan. Misalnya kalau 2 ini gampang 2 sih. Misalnya ini sama ini pasangannya, ini sama ini sudah tidak ada lagi di tengahnya. Ini sama ini kan pasangannya. Contoh ya, ulang-ulang. Ini yang ini ya, ini yang jumlah datanya 4. Nggak usah pakai yang 2. Jumlah datanya ini yang 4. Nah, 4 sama 7 ya kan? 5 sama 6. Loh, mana yang ya sudah tidak ada yang sendirian. Nah, karena dia genap kan? Genap itu contohnya 2, 4, 6, 8, 10, 20, 44 dan seterusnya. Yang selalu ada pasangannya itu adalah jumlah data genap. Nah, bagaimana kalau begini? Tidak ada yang di tengah-tengah, maka yang di tengah-tengah, yang berpasangan yang di tengah-tengah inilah yang kita pakai sebagai nilai tengah nantinya. Yaitu ini kan 5 dan 6. 5 tambah 6 bagi 2. Ini gampangnya dulu ya, belum masuk rumus. Bagaimana? 5 tambah 6, 11. Ya kan? Bagi 2. 11 bagi 2. Ayo berapa? 5,5. Makanya di sini ini dia. Ya, 5,5 kan? Nah, begitu maksudnya. Yaitu kalau misalnya masih jumlah datanya masih 4, masih 8. Bagaimana kalau 100-an? Nah, gitu kan. Misal 100 sekian, maka dia pakai ini rumusnya ya. Kita kasih masuk lah dulu misalnya gitu ya. Ini contoh untuk yang jumlah datanya 6. Kita masuk pakai rumus yang ini. Ya, kita lanjut tadi ya, agak kesalahan teknis tadi. Oke, kita pakai yang jumlah data pakai jumlah data ini ya, 6. Masukkan rumus yang ini. Yaitu N per 2 ditambah N per 2 tambah 1. Baru nanti semuanya ini dibagi 2. N-nya ini masukkan jumlah data. Jumlah datanya 6, berarti nanti N-nya semua diganti menjadi 6. Gitu ya. Kita masukkan. Berarti 6 bagi 2 tambah 6 bagi 2 tambah 1. Nah, ini jumlah datanya. Datanya ya, jumlah datanya. Ini masih jumlah data. 6 bagi 2 berapa? 3, ya kan? Ditambah 6 bagi 2, 3 tambah 1. 3 tambah 1, 4. Nah, gitu. Jadi jumlah data ketiga dan data keempat baru nanti dibagi 2. Jumlah data ketiga dan data keempat. Ingat ya, data ketiga dan data keempat bagi 2. Kita langsung ke sininya. Nah, ini yang data ketiga dan keempat. Hitung dari sini. 1, 2, 3. Nah, ini yang ketiganya. Dan ini 4-nya ini kan yang 7. Nah, jadi ditambah 6 tambah 7 bagi 2. Yaitu data ketiga dan keempat ya. 6 tambah 7 bagi 2. 13 bagi 2. Hasilnya 6,5. Nah, ini hasilnya. Gitu ya. Jadi data yang keberapa gitu ya. Jadi begitu. Ya kalau misalnya dia 100 juga enggak masalah gitu ya. Kalau data 100 misalnya, data 100. Berarti data keberapa itu? Jadi nanti kita lihat 100 bagi 2 tambah 100, data ke 100 ya nih maksudnya. Jumlah data 100 bagi 2 tambah 1. Berarti sini kan 50 ya. 50 tambah nanti di sini 51 ya kan. Nah, ini maksudnya bukan nilainya, ini data ya. Data ke 50, nanti berapapun data ke 50, nanti misalnya berapa di situ, 135 kah misalnya, kalau dia nilai tinggi badan gitu ya.
atau apalah. Jadi nanti data ke-50, intinya di sini ini pasti tambah 1 gitu. Data ke-50 ditambah dengan data ke-51, nanti entah berapa, baru nanti dibagi 2. Nah, itulah mediannya gitu ya. Semoga bisa paham ya. Intinya begitu. Jadi hitung dulu semuanya, jumlahnya ada berapa, baru kemudian bagi 2. Nah, bagi 2-nya yang pertama lalu tambah 1 misalnya gitu. Misalnya kalau 100, kalau misalnya 1000. Ini gampang nih kan? Nggak usah pakai begitu. 1000 bagi 2, 500, ya kan? Berarti data ke-500 tambah 1. Data ke-500 ditambah data ke-501. Nah, gitu ya. Baru nanti dibagi 2. Nah, itulah nilai mediannya gitu ya. Oke, itu kalau masih data tunggal. Nah, bagaimana kalau datanya, ya ini rumusnya ya. Ini rumusnya, tapi artinya tadi seperti itu aja. Kalau mau gampang begitu aja. Kalau untuk data ganjil, berarti jumlah datanya tambah 1 baru bagi 2. Misalnya 21, nilainya jumlah datanya 21, berarti 21 tambah 1, ya kan? Ini ya. Ustazah langsung enak pakai rumus ini aja. Misalnya jumlah datanya ada 21 data. Misalnya ya, masukkan ke sini berarti tanpa begini ya. Langsung aja 21 berarti 21 tambah 1 bagi 2 gitu ya. 21 tambah 1 berarti 22. 22 bagi 2 11. Berarti nanti data yang keurutan 11 lah itu yang akan menjadi nilai mediannya. Data urutan ke-11, ingat ya. Bukan 11 ininya, bukan 11 nilai mediannya, tapi data berapa yang keurutan 11 itulah mediannya. Atau misalnya contoh lagi, data genap misalnya. Tadi sudah Ustazah kasih contoh sih gitu ya. Misalnya 50 ini data genap ya. Urutan keberapa dia nanti menjadi median? Berarti kan 50 bagi 2 kan 25. Berarti data ke-25 ditambah dengan data ke-26 kan tambah 1. Data ke-25 tambah data ke-26 baru kemudian dibagi 2. Itulah nilai mediannya gitu ya. Secara simpelnya begitu ya. Lalu kemudian, nah misalnya kalau dia berupa data begini, data tabel frekuensi. Begini nih maksudnya, 5-nya tuh ada 6 gitu ya. Ini 5, ada 6 kali kan, 6 murid kan, gini banyaknya siswa ada dapat 6. Yang 6 tuh ada 8 anak, yang dapat 7 ada 5 anak, yang 8 ada 16 anak. Waktu diacak mungkin nilainya begini tuh, kalau kita urutkan begini dia, 5 sampai 6 ya. 2, 3, 4, 5, 6. Terus lagi ya, terus lagi 6 tuh sampai 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini terus. Yang 7 ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lah ini kan kalau mau diurut-urutkan, bingung kitanya. Waduh, bagaimana caranya ini? Nah, makanya kan dibuat jadi seperti tabel frekuensi. Nah, tapi bagaimana caranya? Tetap ini harus dihitung. Misalnya ini data keberapanya itu yang menjadi nilai tengah. Gitu ya, data keberapanya nilai tengah. Nah, caranya kalau dia berupa tabel frekuensi seperti ini, maka kita buatkan lagi satu tabel di sini, satu tabel lagi, satu kolom lagi untuk menambahkan, untuk memudahkan. Ya, Ustazah sudah buatkan tadi di sini di belakang. Nah, ini dia. Ini data yang ini ya, data sama aja ya. Ustazah cuma tambahkan aja. Ini 5, 6, 6, 5, 6, 6, 8, 7, 5, 8, 16, 9, 5 gitu ya. Pasang-pasangannya sama aja ini Ustazah buat. Nah, ini dia. Kita tambahkan di sini satu kolom lagi. Ini ya. Ustazah bilang FK, apa itu? Frekuensi kumulatif. Maksudnya frekuensi jumlah-jumlahnya. Jadi, yang harus kita lakukan adalah menjumlahkan dulu. Caranya begini. Yang 6, terus 6 gitu ya. Nah, ini hasil 6 tambah ke sini. 6 tambah 8, 14. Baru nanti 14 tambah 5, 19 gitu ya. 19 tambah 6, 35. 35 tambah 5, 40. Makanya nilai semuanya ini sebenarnya jumlah frekuensi itu adalah 40 gitu ya, harus 40. Kita lihat sini ya. Ya, ini 40 kan? Ya, jadi 40.
Nah, jadi buatkan dulu seperti itu. Begini caranya. Sekali lagi, 6 kita tulis 6 gitu ya. Apa yang di sini ditulisin gitu ya. Sini tulis ulang saja. Nah, kemudian yang 6 ini tambahkan ke sini, sini hasilnya. 14 tambah lagi ke 5, 19. 19 tambah 16, 35. 35 tambah 5, 40. Nah, begitu. Urutkannya begitu. Nah, kalau sudah begini, baru kita mulai mencari mediannya. Nah, tadi kan 40 ya. 40 itu data apa? Data genap atau ganjil? Data genap kan? Karena data genap, kita pakai tadi data yang seperti tadi itu. Jadi 40 bagi 2, berarti kan kasih masuk 40 bagi 2, berapa? 20. 20 ya. Berarti data ke 20 dan data ke 21 nanti baru bagi 2. Data ke 20 dan 21 di mana itu? Nah, sini ini data ke 6, ini 6 data, sini 14 data, sini 19 data. Bukan, berarti ada di sini dia. Data ke 35. Kalau ini kan 19 aja data. Belum masuk ini 20 sama 21 kan? Nah, kalau di sini berarti dia sudah masuk ini ke data ke 35 dari atas sampai ke bawah itu ada 35 data. Data 20 dengan 21 kan masuk. Nah, jadi yang dipakai adalah ini 35. 35. Berapa nilainya? Nah, 35 ini langsung aja ke sini. Berapa nilai 35 nilai 35. Kan 35 ini masuk di dalamnya adalah 20 data 20 dan data ke 21. Ya ini pasti sama di sini dia. Yaitu nilainya adalah 8. Maksudnya tuh begini dia nanti. Setelah misalnya kita tadi seperti tadi 5, 5, 5, 5, terus 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, lalu 8, 8, 8, 8, 8. Mungkin di sini, yang 8 di sini, dan 8 di sini. Nah, mungkin ini adalah data 20, dan ini adalah data 21. Sama-sama 8, nah, gitu. Jadi mediannya adalah 8, gitu. Semoga paham ya. Iya, ini bagusnya kalau ketemu langsung ya. Jadi begitu, Ustazah ulangi lagi, jadi buatkan seperti ini, lalu kemudian jumlahnya berapa? 40. 40 ini adalah data genap, Ustazah ulang lagi nih. Ini adalah data genap, caranya 40 bagi 2, baru nanti tambah 1. 40 bagi 2, 20, ya kan? Ditambah dengan data 21. Data ke-20 dan data ke-21, ini tidak usah dibagi 2, langsung ketemu di situ juga dia, gitu ya. Berapa? Nah, ini kalau data ini kan data ke-6, data ke-14 belum masuk ini. Data 19 belum masuk. Satu lagi sih, berarti dia masuk di sini gitu ya. Data yang di sini bagian ini yang 35. Masuk sudah 20 dan 21 ya kan? Kalau ini masih kurang tadi 19. Nah, data yang di sini 20 dan 21 ini kan terangkum semuanya. Ya ini satu aja. Di sini dia pasti nilai ke-20 dan nilai ke-21 itu adalah 8 yang berurutan. Sampai ada berapa itu? Sampai ada 16 data. Nah, bayangkan angka 8 itu ada 16. Jadi dia berdekatan di antara angka data ke-20 dan data 21 itu adalah angka 8 dua-duanya. Nah, jadi mediannya adalah nilai 8. Oke, demikian. Semoga dipahami. Pahami dulu lah gitu ya. Nanti Ustazah kasihkan tugas supaya ini sudah ngerti apa tidak gitu ya. Ya, demikian dari Ustazah. Semoga sekali lagi semoga bisa dipahami. Kalau tidak, silakan ditanya-tanya, boleh japri, boleh di grup, atau diulang-ulang videonya. Ya, oke, demikian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.